Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan eh, tugas mata kuliah gudang data yang berjudul Analisis dan Prediksi Churn Pelanggan Telekomunikasi Telkomsel. Di sini saya sendiri yaitu Rinaldi Aldi dan anggota kelompok yang lainnya ada Lukman Saputra, Rivenka Alwa, dan Sinta Sinta. Eh, Singkat saja, di sini latar belakangnya yaitu industri telekomunikasi berkembang pesat dan menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan berlomba-lomba menarik pelanggan baru, namun seringkali mengabaikan upaya mempertahankan pelanggan lama. Fenomena customer churn, pergantian pelanggan, menjadi tantangan serius karena dapat menurunkan pendapatan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan memproteksi churn menjadi kebutuhan strategis. Telkomsel sebagai pemimpin industri di Indonesia perlu memahami pola perilaku pelangganan yang berpotensi churn agar dapat mengambil langkah pencegahan secara efektif. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mendukung strategi retensi pelanggan Telkomsel di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Nah, di sini ada tujuan proyeknya, yaitu poin pertama membangun gudang data pelanggan Telkomsel, yang kedua menganalisis data deskriptif pelanggan, yang ketiga memprediksi churn menggunakan model machine learning, decision tree dan random forest, yang keempat yaitu mengidentifikasi faktor penyebab churn. Set dan fitur. Nomor 1, jumlah data itu 100 pelanggan, data dummy. Terus nomor 2 itu fitur usia, kota, paket layanan, tagihan dan lama berlangganan dan sebagainya. Yang ketiga itu ada target. Status klien 0 itu mewakilkan suara aktif. Kok aktif sih? Nomor 3 itu target. Status klien 0 itu sama dengan aktif, 1 itu sama dengan churn. Selanjutnya model machine learning. Yang pertama itu ada decision tree. Itu mudah diinterpretasi, cepat dilatih. 2, random forest. Ensemble model lebih akurat dan tahan overfitting. Selanjutnya ada evaluasi model. Yang pertama ada decision tree yang akurasinya sebesar 35%. PT-nya ada 4, PT-nya ada 6, FN-nya ada 7, PN-nya ada 3. Terus yang kedua itu ada random forest, akurasinya 45%. TP-nya ada 4, V-nya ada 4, FN-nya ada 7, PN-nya ada 5. Selanjutnya, fitur paling berpengaruh. Berdasarkan random forest, yang pertama itu tagihan bulanan, yang kedua rata-rata pemakaian, yang ketiga lama berlangganan, yang keempat rata-rata tagihan bulanan, yang kelima itu ada usia. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Model prediksi sudah dibuat namun akurasinya masih rendah, itu kurang dari 45%. Data terlalu kecil karena ada 100 baris. Untuk prediksinya yang lebih akurat, insting awal menunjukkan faktor keuangan dan pemakaian berpengaruh kuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Alwa. Pertama, gunakan dataset yang lebih besar dan real. Kedua, lakukan hiperparameter scanning dan eksplorasi fitur lebih lanjut. Yang ketiga, coba algoritma lain seperti XGBoost, LightGBM, Neural Network. Yang keempat ada gunakan hasil prediksi untuk strategi retensi pelanggan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami,
Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita pilih inputnya, yaitu CSV file input. Setelah itu pilih select value. Kita klik 2 kali di CSV file input, lalu pilih datasetnya. Di sini simpennya di D, kemudian pilih dataset. Setelah itu klik get field, klik OK, lalu OK. Nah, itu kita sambungin dari CSV file input ke select values. Lalu jangan lupa ke database connection, buat koneksiin ke database yang ada di SQL, exam PP. Sini ada koneksi name-nya, bebas mau apa aja. Ini saya namain wasgdfp, terus pilih koneksinya MySQL, hostname-nya localhost, database name-nya tadi wasgd, database-nya wasgd, username-nya root, lalu klik tes. Di sini koneksi buat database-nya udah berhasil. Itu kita pilih outputnya. Selanjutnya kita klik 2 kali untuk bisa select values. Setelah itu kita klik get files to select. Nah, ini kan udah ada hasilnya ya. Setelah itu kita klik OK. Lalu sambungkan dari select values ke table output. Lalu klik main output. Klik 2 kali table output. Nah, di sini kan koneksinya udah ke connect ya. Selanjutnya kita di table target, di target table itu kita ketik wasgd. Selanjutnya checklist, trans table, sama yang specific database files. Selanjutnya kita klik database files, terus ke get files. Nah, lalu kita ke SQL. Nah, lalu klik execute, lalu klik OK, klik close, klik OK. Dan kita coba running ya guys. Klik run. Klik yes. Nah, ini nanti buat klik nama table yang mau kita simpan. Contoh wasgd.
lalu klik save. Ini udah berhasil. Kita cek di localhost-nya. Nah, ini hasilnya adalah ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, dan lain-lainnya. Menjelaskan codingannya yang saya pakai ini dari Google Colab. Untuk memulai pertama kita harus install library yang diperlukan, ini semuanya. Terus kemudian kita menggunakan dataset namanya gd_fp. Kemudian kita proses ETL untuk membaca dalam dataset untuk memastikan tipe data kolom tanpa nama langganan dan mengisinan jika isinan dengan satu sebelum ke integer untuk menghindari error zero division error. Terus kemudian kita transformasi data tagihan buat kolom yang relevan, isi value di kolom kategorikal, kemudian missing value untuk kolom jika ada. Kemudian kita semua data hasil proses ETL tersebut. Langkah kedua kita proses Nah, setelah proses ETL tadi, langkah selanjutnya kita pre-processing data. Mendefinisikan fitur X dan target Y berdasarkan nama kolom aktual. Nah, ini untuk memfilter kolom yang ada untuk menghindari key error. Kemudian mengidentifikasi kolom numerik dan kategorikal dari dataset aktual. Namanya ada ini, terus ini. Kemudian filter kolom yang ada di X. Ini penting karena X sudah di drop kolom untuk menampilkan hasilnya. Terus membuat preprocessor menggunakan kolom transformer menggunakan paststroke untuk kolom yang tidak diubah. Ini plan sudah lihat. Setelah itu mengisikan kembali ke data frame untuk kemudahan melihat hasil. Pasca proses DF selalu buat. Kemudian membuat pipeline untuk menggabungkan pre-processing. Terus terapkan pre-processing ke seluruh dataset X. Gabungkan semua nama fitur, konversi kembali ke data frame untuk kemudahan melihat hasil. Pastikan X proses selalu dibuat. Ini untuk cek konsistensi jumlah sampel sebelum split.
recheck and recheck and clean. Periksa jumlah Y-nya untuk stratify. Cek apakah setiap kelas memiliki setidaknya 2 sampel. Kemudian ini hasil dari proses di atas tadi. Ini data yang berhasil dimuat dari dataset GDFP ini. Informasi data awalnya ini terus setelah masih data value, kemudian ini status langganan, data pemakaian, tagihan bulanan, berlangganan, status klien, rata-rata tagihan bulanan, kemudian informasi telah transformasi telah penanganan NAN, jumlah missing values penanganan. Ini setelah transformasi data dan penanganan missing values. Review data setelah transformasi, status klien, rata-rata tagihan bulanan, ini semuanya setelah transformasi data dan penanganan missing values. Informasi data setelah transformasi, setelah penanganan NAN, ini hasilnya jumlah missing value-nya 0 semua. Terus setelah pre-processing data, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingan visualisasinya. Yang pertama-tama di sini ada extract transform. Yang kedua, memastikan tipe data kolom, lama berpelangganan dan mengisi NaN jika ada. Dan transformasi data yaitu menghitung rata-rata tagihan bulanan, tangani missing value untuk semua kolom yang relevan, lalu processing data oleh data scientist, dan mendapatkan nama fitur setelah processing untuk interpretasi model, dan convert X process back to data frame for Asian expression feature mapping, dan pastikan Y tidak mengandung NaN sebelum di split. Di sini split data dan visualisasi data. Yang pertama yaitu distribusi usia pelanggan, yang kedua jumlah pelanggan per kota, dan ketiga distribusi rata-rata penggunaan kota pelanggan, yang keempat distribusi tagihan bulanan pelanggan, yang kelima distribusi lama berlangganan pelanggan, distribusi churn opsional tapi baik diketahui melatih model klasifikasi decision tree random forest, yaitu melatih decision tree untuk conversion matrix. Yang kedua melatih random forest. Fitur paling berpengaruh terhadap churn, fitur importation dari model random forest buat series agar mudah diurutkan, divisualisasikan. Pastikan X process DF punya nama kolom yang benar. Fallback jika X process DF tidak membuat dengan nama kolom yang benar. Ini harusnya tidak terjadi. Lalu visualisasi fitur paling berpengaruh. Di sini hasil visualisasinya. Di sini ada jumlah pelanggan, distribusi usia pelanggan, lalu di sini ada kota, jumlah pelanggan per kota, dan jumlah pelanggan. Di sini jumlah pelanggan distribusi rata-rata pengguna kota dan rata-rata pemakaian kota. Lalu di sini ada juga jumlah pelanggan dan distribusi tagihan bulanan. Di sini juga ada tagihan bulanan dan jumlah pelanggan, distribusi lama
distribusi lama berlangganan. Di sini ada juga waktu lama berlangganannya. Di sini ada distribusi status tune, 0 yaitu aktif, 1 yaitu berhenti. Lalu convention matrix decision tree, position metric random forest, dan di sini yang terakhir ada top 10 fitur paling berpengaruh terhadap Sun. Di sini yang paling berpengaruh yaitu tagihan bulanan, yang kedua rata-rata pemakaian, yang ketiga lama berlanggan, dan keempat rata-rata tagihan bulanan.